Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dewa Gedinandika Ginandra. Di sini saya akan membuat percobaan indikator asam dan juga basa. Baik, untuk bahan asam di sini ada cuka yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada lemon. Kemudian untuk bahan basa di sini ada satu saset rinso dan satu buah odol. Baik, di sini untuk indikator alami itu ada tiga bahan. Yang pertama itu ada bunga kemang sepatu. Kemudian yang kedua itu ada bunga telang. Dan yang terakhir itu ada kunyit. Baik, selanjutnya kita ke proses percobaannya. Langkah pertama, kita haluskan bunga kemang sepatu menggunakan cobek. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit untuk kita dapatkan ekstraknya. Kita haluskan bunga kemang sepatu hingga berbentuk serat-serat, kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita saring bunga kembang sepatu. Dan jika sudah, kita lanjut ke proses percobaannya. Tapi sebelum itu, kita siapkan bahan asam yang pertama. Di sini ada jeruk nipis atau lemon. Kemudian langkah selanjutnya kita peras jeruk nipis dan masukkan pada wadah yang pertama. Lalu ditambahkan air sedikit untuk dijadikan larutan yang pertama. Kemudian pada wadah yang kedua kita tambahkan asam dari cuka. Aduk lalu diamkan. Selanjutnya pada wadah yang ketiga kita tambahkan pasta gigi. Dan pada wadah yang terakhir kita tambahkan deterjen. Dan tidak lupa pada kedua larutan kita tambahkan air sedikit. Kemudian aduk hingga merata. Ketika 4 larutan sudah siap, selanjutnya kita ke proses percobaan. Pada larutan yang pertama, indikator ditambahkan dan bisa dilihat perubahan warna yang terjadi, di mana warna berubah menjadi merah yang menunjukkan bahwa larutan pertama adalah asam. Begitu pula pada larutan kedua, ketika indikator dimasukkan, warna berubah menjadi merah yang menunjukkan bahwa larutan itu bersifat asam. Kemudian selanjutnya pada larutan yang ketiga, ketika indikator dimasukkan, perubahan warna terjadi menjadi biru kehijauan, yang menunjukkan bahwa larutan ketiga bersifat basa. Begitu pula pada larutan yang keempat, ketika ditambahkan indikator, perubahan warna terjadi menjadi biru kehijauan yang menandakan bahwa larutan yang keempat itu bersifat basa. Pada percobaan yang kedua, di sini menggunakan bunga telang. Sama seperti percobaan sebelumnya, langkah pertama yaitu kita haluskan bunga telang menggunakan cobek. Lalu tambahkan sedikit air untuk kita ambil ekstrak dari bunga telang itu. Kita haluskan hingga berbentuk serat yang nantinya akan mempermudah saat penyaringan. Kemudian bunga telang disaring dan kita dapatkan larutan dari bunga telang. Baik, kita langsung ke proses percobaannya, di mana pada larutan pertama, ketika bunga telang dimasukkan, bisa dilihat perubahan warna yang terjadi,
di mana pada larutan pertama itu berubah menjadi warna ungu, yang menandakan bahwa larutan pertama itu bersifat asam. Kemudian pada larutan yang kedua, kita tambahkan larutan bunga telang. Dan bisa dilihat perubahan warna yang terjadi, di mana warna berubah menjadi ungu juga yang menandakan bahwa kedua larutan itu bersifat asam. Kemudian selanjutnya pada larutan yang ketiga, yaitu larutan pasta gigi, kita tambahkan indikator alami bunga telang dan bisa dilihat perubahan warna yang terjadi. Pada larutan ketiga berubah menjadi biru kehijauan yang menandakan bahwa larutan ketiga adalah basah. Dan begitu pula pada larutan yang keempat, ketika ditambahkan indikator alami, yaitu bunga telang ke dalam larutan yang keempat, dapat terlihat perubahan warna menjadi biru kehijauan yang menandakan bahwa larutan yang keempat itu merupakan basah. Baik, pada percobaan yang ketiga kita menggunakan kunyit, di mana sama seperti percobaan-percobaan sebelumnya, kunyit dihaluskan menggunakan cobek, kemudian ditambahkan sedikit air untuk kita cari ekstraknya. Langkah selanjutnya, saring larutan kunyit agar kita dapat indikator alami dari larutan kunyit. Kemudian kita langsung ke proses percobaannya, di mana yang larutan pertama kita tambahkan indikator alami kunyit ke dalamnya dan bisa dilihat perubahan warna yang terjadi itu tetap berwarna kuning atau bahkan lebih pucat, yang menandakan bahwa larutan pertama itu bersifat asam. Kemudian pada larutan yang kedua ditambahkan indikator alami kunyit ke dalamnya dan bisa dilihat perubahan warna menjadi kuning pucat yang menandakan larutan kedua itu merupakan asam. Kemudian kita tambahkan indikator alami pada larutan yang ketiga dan bisa dilihat perubahan warna yang terjadi. Larutan berubah menjadi warna kuning yang lebih pekat yang menunjukkan bahwa larutan yang ketiga itu merupakan basah. Dan yang terakhir kita tambahkan indikator alami kunyit ke larutan yang nomor 4 dan bisa dilihat perubahan warna yang terjadi. Larutan keempat berubah menjadi warna merah kecoklatan yang menandakan larutan yang keempat itu merupakan basah. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan dari percobaan yang terjadi dengan menggunakan indikator alami. Yang pertama ada bunga kemang sepatu, kemudian yang kedua ada bunga telang dan juga kunyit. Kita dapat mengamati beberapa perubahan warna yang terjadi. Baik, sekian video dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.